Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun kalian klik dan nonton video ini. Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu diberi kesehatan dimanapun kalian berada. Oke, terima kasih yang sudah klik dan nonton video ini, dan selamat datang di channel cerita film ngawur ini, yang akan membahas alur cerita film dengan cara yang memang agak ngawur. Karena kalau gak ngawur pasti kena copyright. Dan sebelum kita masuk ke dalam cerita, jangan lupa subscribe channel ini, karena subscribe itu gratis. Dan agar saya juga makin semangat untuk bikin konten cerita-cerita film lainnya yang tentunya makin ngawur. Pada kesempatan kali ini, saya akan coba membahas sebuah film yang berjudul Bounty Killer part kedua. Untuk teman-teman yang belum nonton part pertama, silahkan tonton dulu part yang pertama agar tidak makin bingung dan ngawur. Tidak perlu lama-lama lagi, mari kita sama-sama simak alur ceritanya seperti apa. Jangan lupa siapin kopi, teh, atau apapun sesuai selera kalian masing-masing. Dan jangan lupa pasang speaker tua di kuping kalian masing-masing. Dan saatnya kita intro. Oke, saatnya kita masuk ke dalam cerita film ini. Scene dimulai dari part pertama, di mana Meredith bertemu teman lamanya yang bernama Lucille. Sejenak mereka berbincang-bincang sambil minum es teh dan melepas rindu. Di situ terlihat Lucille bercerita banyak tentang apa yang sudah terjadi setelah kepergian Meredith dari tempat itu. Karena memang dulu Meredith sempat tinggal di situ bersama Lucille. Setelah mereka berdua selesai mengobrol, lalu Lucille pun mengajak Meredith ke sebuah ruangan, di mana ruangan itu masih banyak tersimpan foto-foto kenangan Meredith di masa lalu. Karena memang Lucille masih menyimpannya dengan baik. Tapi sebenarnya bukan itu yang ingin ditunjukkan Lucille kepada Meredith, melainkan kostum dan senjata-senjata Meredith di masa lampau yang masih tersimpan rapi di sebuah kotak. Melihat semua itu, Meredith langsung memakai kostumnya dan membawa senjata-senjata itu. Selanjutnya dia pergi melanjutkan perjalanannya untuk menyusul Drifter dan Jack menuju tempat para dewan. Di situ juga terlihat Meredith diberi kendaraan baru oleh Lucille. Dia langsung gaspol untuk menyusul Drifter dan Jack yang mungkin sudah sampai di tempat para dewan lebih dahulu. Scene kini berpindah, di mana Drifter dan Jack tampak menemui seorang laki-laki tua di sebuah rumah. Rupanya laki-laki tua itu adalah teman lama Drifter yang bernama Jimbo, yang tampak kesal dengan kedatangan Drifter dan Jack. Di sini maksud kedatangan Drifter adalah ingin meminta bantuan kepada Jimbo. Di sisi lain, nampak Meredith masih terus memacu motornya untuk menuju ke Badlands, kota para dewan berada. Dan di sini, Drifter mengutarakan niatnya kepada Jimbo bahwa dia ingin pergi ke Bandals menemui para dewan di sana, karena ada sebuah masalah yang sedang dihadapi Drifter. Namun tanpa Drifter sangka, ternyata Jimbo ingin ikut bersamanya menuju ke para dewan, dan akhirnya Jimbo pun ikut bersama Drifter. Singkat cerita, mereka pun bersama-sama berangkat menuju ke tempat para dewan menggunakan mobil pemberian dari Jimbo. Tak lupa juga mereka membawa senjata-senjata yang sudah diberikan Jimbo kepada mereka untuk menuju ke Badlands, kota di mana para dewan tinggal. Scene kini berpindah dan memperlihatkan Meredith ini juga masih memacu motornya menuju ke Pulau Badlands. Namun di tengah jalan, Meredith merasakan ada yang tidak beres dengan kompasnya, dan akhirnya dia pun tersesat. Dan di saat yang bersamaan dia keheranan karena
Dia menemukan kaum Gypsy di Badlands. Namun dengan cepat, Mary-Dad berhasil melumpuhkan kaum Gypsy itu dan melanjutkan perjalanannya. Di sini terlihat Mary-Dad mendatangi sebuah rumah untuk meminta bantuan pada pemilik rumah itu karena dia sekarang sedang tersesat dan dia membutuhkan sebuah peta untuk menuju ke Badlands. Namun di situ Mary-Dad sempat kesal karena pemilik rumah tidak merespon sama sekali perkataan dari Mary-Dad. Saat Mary-Dad ingin pergi dari tempat itu, tiba-tiba sang pemilik rumah menyodorkan sebuah foto dan ternyata dia cuma minta tanda tangan dari Mary-Dad. Ternyata dia ngefans juga sama Mary-Dad ya. Akhirnya Mary-Dad pun memberi tanda tangan kepada orang itu. Dan sebaliknya, dia pun mendapatkan peta yang dia inginkan untuk melanjutkan perjalanan ke Badlands. Singkat cerita, Drifter dan kawan-kawan sedang dalam perjalanan menuju ke Badlands. Namun di tengah jalan, tiba-tiba mereka diserang dengan tembakan yang membabi buta. Udah babi buta lagi. Dan diketahui di situ ternyata yang menembaki mereka adalah Mary-Dad. Rupanya Mary-Dad berhasil menemukan Drifter dan kawan-kawan. Di sini Mary-Dad mengungkapkan kekesalannya kalau Drifter dan teman-temannya tidak akan mungkin bisa melewati para penjaga dewan. Di sini juga nampak Mary-Dad masih ngotot ingin ikut bersama mereka untuk menemui para dewan. Singkat cerita, mereka pun akhirnya bersama-sama berangkat menuju ke Badlands untuk menemui para dewan. Mary-Dad mengendarai motornya, Drifter dan kawan-kawan mengendarai mobil dari Jimbo. Singkat cerita, mereka pun sampai ke Badlands, tempat di mana para dewan tinggal. Namun di situ mereka dikejutkan dengan mayat-mayat yang bergelimpangan. Ternyata mayat itu adalah salah satu dari dewan yang sudah dibunuh 2 minggu yang lalu. Mary-Dad pun kemudian dengan cepat memeriksa ke dalam, dan alangkah terkejutnya dia menemukan para dewan sudah dibantai habis, entah oleh siapa. Mary-Dad hanya bisa tertunduk lemas menyaksikan pemandangan itu. Sesaat kemudian Drifter pun menyusul Mary-Dad ke dalam. Dia pun menyaksikan pemandangan yang begitu mengerikannya. Di sini Jack berusaha mengorek informasi dari Drifter. Apakah Drifter sebenarnya mengenal para dewan? Drifter pun mulai bercerita apa yang sebenarnya terjadi di masa lampau. Drifter bercerita di masa lampau sebenarnya dia mempunyai sebuah perusahaan pesawat. Namun di saat perusahaan Drifter mulai berkembang dengan pesat, dia dihianati oleh rekan bisnisnya. Dan akhirnya dia pun memilih untuk menjadi seorang bounty killer. Itulah alasan dia menjadi bounty killer yang pertama. Di saat Mary-Dad sudah mulai putus asa, di situ Drifter mengatakan kepada Mary-Dad bahwa mereka masih punya target, yaitu perusahaan Second Sun. Namun tiba-tiba mereka ditangkap oleh anak buah dari perusahaan Second Sun. Perlu diketahui di sini, sebenarnya perusahaan Second Sun adalah perusahaan milik Drifter di masa lampau yang direbut oleh rekan bisnisnya. Lebih tepatnya perusahaan itu direbut dan dikuasai oleh istri dari Drifter sendiri yang bernama Catherine. Di sini bisa kita lihat Catherine memanggil Drifter dengan nama panggilan Francis. Seketika itu pula Mary-Dad berusaha mengorek informasi dari Drifter apakah dia mengenal wanita tersebut. Dan ternyata dia adalah mantan istrinya. Di saat yang bersamaan datang kaum Gypsy yang mulai menyerang dari segala arah. Dan ternyata tanpa mereka sadari, ternyata kaum Gypsy selalu membuntuti mereka kemanapun mereka pergi menuju Badlands. Di sini tujuan kaum Gypsy cuma satu, yaitu ingin menangkap Nuri. Seperti yang kita ketahui, Nuri adalah nama asli dari Mary-Dad sebelum dia menjadi seorang bounty killer, yang sudah saya jelaskan dan ceritakan di film yang part pertama. Singkat cerita, Drifter pun berhasil diculik dan dibawa kabur oleh Catherine, mantan istrinya, menggunakan helikopter.
Catherine dan anak buahnya pun mulai pergi membawa Drifter tanpa Meredith pun menyadarinya. Karena di sini Meredith masih terlibat duel sengit dengan Ratu Gypsy. Dan akhirnya Ratu Gypsy pun berhasil dibunuh oleh Meredith. Di sini Jack bercerita kepada Meredith kalau Drifter sudah diculik dan dibawa pergi oleh Catherine dan teman-temannya. Tapi di sisi lain, kini Meredith punya pasukan baru dari kaum Gypsy yang sudah tunduk kepada Meredith karena ratunya telah dia kalahkan. Scene kini berpindah di mana Drifter terlihat sedang ditawan oleh Catherine, mantan istrinya sendiri. Di sini rupanya Catherine membujuk dan berusaha merayu Drifter agar mau menandatangani sebuah kontrak dan bergabung kembali bersama perusahaannya. Tapi di sini tanpa Catherine sadari, ternyata Meredith dan teman-temannya sudah sampai ke tempatnya dan mulai menghajar dan menghabisi satu persatu anak buahnya. Dan sekarang giliran dia menghabisi Catherine. Dengan hanya sekali tabok, Catherine pun tumbang. Akhirnya Drifter pun berhasil diselamatkan oleh Meredith. Dan di sini terlihat mereka menghabisi satu persatu anak buah dari Catherine yang masih tersisa. Bisa kita lihat di sini dari awal film sampai saat ini baru kali ini melihat Jack berguna. Di sini terlihat tiba-tiba Catherine menembak Meredith dan dibalas Drifter menembak Catherine sampai mati. Walaupun Meredith terkena tembakan dari Catherine, tapi untungnya Meredith tidak sampai mati karena ternyata peluru yang ditembakkan mengenai BH dari Meredith, yang ternyata BH itu terbuat dari besi. Mantap. Scene kini berpindah kembali ke markas Bounty Killer, di mana Jack dan temannya sedang memperbaiki mobil dari Meredith. Di sini Jack berusaha memberitahu kepada Meredith kalau sebenarnya masih ada second son perusahaan lain di luar sana yang perlu dihancurkan. Namun terlihat Meredith tidak peduli dengan itu dan dia ingin bertemu dengan kaum Gypsy, kaumnya. Tapi tiba-tiba Drifter keluar dari kamarnya dengan luka di perutnya. Ternyata dia telah ditusuk kembali oleh Meredith. Dan tamat. Terima kasih yang sudah menonton dan mendengarkan cerita ini. Maaf jika banyak narasi-narasi yang tidak sesuai dan penyebutan nama yang tidak sesuai, ataupun pembacaan narasi yang terdengar kaku, karena saya baru belajar dan memulai konten ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu, sukses selalu dimanapun kalian berada.